Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Rois Am PBNU Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang alhamdulillah beliau sudah rawuh di kantor kebanggaan kita, kantor PBNU yang pertama di Surabaya dan di Indonesia. Dan tentu seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Rois Surya PWNU, Ketua Tamfid PWNU. Saya mohon izin, saya biasanya menyebutnya Gus Kikin, dan seluruh Rois Surya serta seluruh Tamfidiyah, Muhtasyar, Awan PWNU Jawa Timur, dan tentu seluruh PC NU di lingkungan Jawa Timur yang hadir dalam kesempatan ini, PC Muslimat, serta seluruh banom-banom di bawah koordinasi Nahdlatul Ulama, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Dan tentu mohon izin saudara kita dari kepolisian, dari TNI, hadirin sekalian, izinkan setelah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin menyampaikan salam takzim dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya, yang dalam kesempatan ini beliau mohon maaf sebesar-besarnya karena beliau belum berkesempatan hadir di acara mujahadah pejuang Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur. Oleh karena itu tadi saya ditelepon, diminta untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sedikit tentang NU dan kemerdekaan, yang sebagian tadi sudah disampaikan oleh Ketua PWNU Jawa Timur, yang tidak bisa dilepaskan kemerdekaan itu dengan resolusi jihad. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, ada dua kata yang tersembunyi di balik kata kemerdekaan itu, yaitu yang pertama adalah kepahlawanan. Karena tidak mungkin kemerdekaan itu bisa dicapai tanpa kepahlawanan, khususnya kepahlawanan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua, setelah kepahlawanan, di balik kata kemerdekaan tadi itu, yaitu ada yang namanya janji kemerdekaan. Karena apa? Karena dengan darah, jiwa dari para pahlawan, khususnya keluarga besar Nahdlatul Ulama,
Kalau sudah merdeka terus ngapain? Kalau sudah merdeka terus laopo? Dan sekarang kita sudah merdeka terus laopo? Oleh karena itu sekali lagi, kepahlawanan memang menjadi ruh, menjadi modal yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita hanya dapat gelar-gelar pahlawan nasional, nama-nama jalan, terus laupo wis oleh gelar pahlawan nasional, dapat nama jalan tokoh-tokoh kita, terus laupo, tentu keputusan untuk menjadikan tokoh-tokoh kita menjadi pahlawan nasional sangatlah penting, karena itu pengakuan resmi bahwa kita terlibat di dalam proses kemerdekaan itu. Dijadikannya tokoh-tokoh kita sebagai nama jalan itu pun juga penting, tetapi tidaklah cukup hanya menghargai tokoh-tokoh kita dijadikan sebagai pahlawan nasional maupun nama-nama jalan di negeri ini. Tidaklah cukup. Penting tapi belum cukup. Sehingga sekarang ini konteksnya adalah bagaimana investasi yang sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita yang sangat luar biasa itu akhirnya merdeka. Dan di dalam kita merdeka dulu pernah punya janji, namanya janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bukan di Undang-Undang Dasarnya, tetapi di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasarnya boleh diubah dan memang sudah berubah, tetapi pembukaan UUD 45 tidak boleh diubah. Dan disitulah ada 4 janji kemerdekaan itu, yaitu melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut perdamaian dunia. Itulah janjinya. Sebaik-baik orang adalah orang yang menunaikan janjinya, dan sejelek-jelek orang adalah orang yang ingkar terhadap janji. Dengan logika yang sederhana itu, sebaik-baik negara adalah negara yang menunaikan, yang berikhtiar menunaikan janjinya waktu merdeka dulu. Dan sejelek-jelek negara adalah negara yang abai, yang tidak peduli lagi terhadap janji kemerdekaannya itu. Sekarang pertanyaannya sangat sederhana. Sudahkah janji kemerdekaan itu, khususnya bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama, sudah kita dapatkan? Sudahkah janji kemerdekaan itu bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama sudah kita dapatkan? Kalau toh belum, gimana caranya supaya janji itu bisa kita dapatkan? Di dalam urusan perjanjian, janji apa saja sangat susah sekali kalau kita mengandalkan kebaikan dari orang yang pernah punya ikatan janji itu.
Jangan menjadi orang yang terlalu baik. Terlalu orang baik harus, tapi terlalu baik sehingga seakan-akan orang itu pasti memenuhi hak-hak kita. Tetapi sekali lagi, hak-hak kita haruslah kita perjuangkan. Hak-hak kita harus kita perjuangkan. Sekali lagi, hak-hak kita harus kita perjuangkan melalui organisasi, baik mulai dari PBNU, PBNU, PCNU, sampai ke MWC, ranting dan seterusnya. Ke depan kita punya tugas untuk menagih janji kemerdekaan itu. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri sekaligus resolusi jihad, maka kita berharap ada langkah-langkah strategis baik dari PBNU sampai ke ranting, apa yang harus kita lakukan agar janji-janji kemerdekaan itu bisa kita dapatkan. Ada 3 hal paling tidak ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan. Yang pertama, kepahlawanan itu mestilah terkait dengan masa lalu. Pahlawan itu pasti terkait dengan masa lalu. Investasi yang sudah kita lakukan. Sehingga tugas kita adalah menarik investasi-investasi yang sudah kita tanamkan masa lalu itu untuk menjadi real masa kini. Dan dari masa kinilah kita persiapkan masa depan itu. Siapa saja yang tidak mempersiapkan masa depannya, pada gilirannya dia tidak akan punya masa kini. Karena masa depan itu akan menjadi masa kini. Masa depan dan masa kini yang sangat jelas, itulah adik-adik kita, anak-anak kita yang sekarang dikategorikan sebagai digital native, generasi digital. Adik-adik kita, anak-anak kita yang sekarang ini baru lahir, usia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya, 20 tahun yang akan datang, mereka usianya akan menjadi 20 tahun, 24, 25, 30. Dan mereka yang sekarang SMP, SMA, MTS maupun MA atau SMK, 20 tahun lagi mereka akan berusia 35, 40 tahun dan seterusnya. Sehingga izinkan dalam kesempatan ini saya ingin berpesan kepada kita semua, kalau NU ingin maju ke depan 20 tahun ke depan, maka jangan tinggalkan anak-anak kita yang sekarang di PAUD, di KB, di TK, di MI, di SD, SMP, MTS dan seterusnya. Karena 20 tahun adalah mereka yang akan menggantikan kita. Disitulah maka Ma'arif punya kepentingan yang sangat strategis untuk menyiapkan anak-anak ini agar 20 tahun ke depan, di samping dia paham betul tentang persoalan-persoalan ke depan, tapi dia sudah kita bekali yang namanya nilai-nilai keaswajaan. Yang kedua, mau nggak mau kita harus memperkuat sektor ekonomi kita. Mau nggak mau. Kalau gelar-gelar pahlawan tadi itu sifatnya adalah non bendawi, bukan benda.
Tetapi kehidupan kita yang kita butuhkan keseharian itu sifatnya bendawi. Kita makan, minum itu barang-barang yang bendawi. Sehingga kita tidak cukup hanya diberikan makanan-makanan yang sifatnya non-bendawi. Bahwa kita punya pahlawan-pahlawan yang sangat luar biasa. Iya, itu penting. Tapi sekali lagi tidak cukup. Karena kita hidup di dunia real yang memerlukan bendawi tadi itu. Sehingga kita berharap paling tidak PWNU Jawa Timur, PCNU termasuk PCNU Surabaya, tempat lahirnya NU, maka disinilah nanti kita harapkan muncul model-model, prototip tentang pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Yakinlah, insya Allah masa depan kita akan semakin cerah, dan NU bukan sekedar semakin besar, tetapi semakin dahsyat. Karena kedahsyatan itulah sebenarnya yang menjadikan orang lain bukan takut, dan kita bukan dihargai. Dihargai itu artinya diregani, piro rego sampean, dan seterusnya. Tetapi kita berharap NU ini disungkani. Melihat NU dehem saja itu sudah faham dia. Tidak perlu kita pidato-pidato, cukup ketip saja faham tentang apa itu NU. Dan paling akhir, sekali lagi, paling akhir dan paling mahal ini, tahun 2040 populasi Indonesia 70% penduduknya adalah penduduk usia produktif. Kalau kita hitung 87% Indonesia itu Muslim, dan 70% dari Muslim tadi itu NU, maka usia produktif itu 50%-nya adalah orang-orang NU. Sehingga bagi pemimpin bangsa ini, kalau dia tahu peta demografi, maka dia harus berbaik-baik dengan NU. Karena NU pegang 50% dari modal demografik, bonus demografi tadi itu. Tetapi akan menjadi usia produktif tadi itu akan menjadi bonus demografi kalau berkualitas. Kalau tidak berkualitas akan menjadi demografi disaster, bencana demografi. Disitulah sekali lagi mohon betul ibu-ibu punya kegiatan KB, punya KBBK apa sekolah kelompok bermain, bukan KBN, bukan KBN satu, kelompok bermain PAUD, TK dan seterusnya. Karena apa? Karena otak ini dibentuk normalnya 90% pada saat usia di bawah 5 tahun. Selamat berjuang, dan insya Allah kita akan bisa meneruskan nilai-nilai semangat yang sudah ditanamkan oleh Hadratus Syekh, para tokoh-tokoh kita yang lebih dahulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.